Apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Saya Afi Kusnadi kembali menyapa Anda di Ranah Publik TVRI Jogja. Di bulan Juli ini ada beberapa hari yang cukup istimewa, di antaranya 17 Juli yaitu Hari Keadilan Internasional dan di tanggal 30 Juli Hari Anti Perdagangan Orang. Nah, bertepatan dengan dua hari yang masing-masing berkaitan dengan ketidaksetujuan ataupun juga larangan untuk melakukan ketidakadilan terhadap manusia. Nah, kita dikejutkan dengan adanya peristiwa di mana ditemukan puluhan perempuan yang disekap, yang berkedok akan dicarikan pekerjaan. Nah, ini akan menjadi concern di ranah publik kali ini yang akan membahas mengenai melindungi perempuan dari perdagangan dan juga tindak kekerasan. Sudah hadir di studio Kepala DP3AP2 DIY, Ibu Erlina Hidayati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Afi. DP3AP2, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Oke, kita akan membahas itu nanti ya Bu ya. Panjang ya. Jadi sebaiknya disingkat saja penyebutannya. Ya, biasanya disingkat DP3AP2 gitu. Oke, dan juga dari Komisi DPRD DIY Bapak Sofyan Setio Darmawan. Pak Sofyan, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Afi. Iya, banyak kesibukan ini Bapak? Bulan-bulan yang penuh kesibukan atau lebih banyak kunjungan keluar Pak? Ya, saya kira lebih baik sibuk lah daripada nganggur ya. Lebih baik capek tapi sibuk ya Pak ya. Dan juga ada Ibu Dr. Mayang Palupi, aktivis gerakan perempuan. Ibu Mayang, kayak kalau Ibu agak Mbak Mayang. Apa kabar Mbak Mayang? Alhamdulillah sehat Mbak Afi. Iya, aktivitas masih mengajar ya Mbak ya? Masih mengajar. Oke, kita akan membahas mengenai melindungi perempuan dari perdagangan dan juga tindak kekerasan. Tapi sebelum itu, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan visual berikut ini. Sebuah kasus yang mengandung kepiluan kembali terjadi di Yogyakarta, berupa adanya penyekapan warga yang terjadi di lingkungan kota Yogyakarta. Jumlah korban kurang lebih 53 orang perempuan, 2 diantaranya adalah perempuan di bawah umur. Para korban direkrut sebagai pemandu lagu di sejumlah lokasi karaoke. Para korban disekap dan tidak diperbolehkan keluar tempat penampungan untuk beraktivitas di luar jam kerja. Adapun jam kerja biasanya berlangsung selama pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk keprihatinan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Sehingga sangat diharapkan agar para korban yang mengalami kasus kekerasan untuk berani bicara. Masyarakat yang mengetahui adanya kejadian ini juga diharapkan bisa membantu proses pengungkapan kasus kekerasan yang diketahuinya. Kasus ini bukanlah kejadian pertama di Yogyakarta, melainkan sudah yang kesekian kalinya. Mengapa banyak korban yang mudah terperdaya oleh janji-janji manis pelaku? Banyak alasan yang bisa dijelaskan. Pada tingkat lokal, para korban adalah warga masyarakat yang menghadapi kemiskinan akut di daerah asal. Bisa juga karena mengalami pernikahan dini. Ketika datang tawaran pekerjaan yang penuh iming-iming, apalagi dengan syarat yang mudah dan murah, mereka pun mudah terpancing. Pada sisi lain, informasi tentang jalur kerja legal juga minim. Semua itu masih ditambah dengan level pendidikan korban yang rendah. Kemudian kontrol sosial juga lemah. Proteksi aparat di tingkat desa yang juga lemah. Ditunjang lagi dengan beroperasinya agen-agen tenaga kerja yang tidak resmi, memudahkan warga terjebak tipu-tipu atau iming-iming tawaran pekerjaan yang datang. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya juga menerbitkan berbagai regulasi guna melindungi warga, khususnya kaum perempuan dari berbagai kemungkinan eksploitasi dan tindak kekerasan. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2022-2026.
dengan tujuan antara lain sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi dengan RJPMD, Renstrada, dan RKP, serta peraturan perundang-undangan daerah. Juga untuk merumuskan program dan kegiatan yang mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai. Ya, pemirsa, melindungi perempuan dari perdagangan dan tindak kekerasan adalah tema dialog kita di ranah publik kali ini bersama dengan narasumber yang sudah saya perkenalkan di awal. Saya ke Bu Herlina. Kalau kita melihat visual tadi, Ibu, ada puluhan perempuan yang disekap dengan iming-iming janji gaji dan pekerjaan yang mereka tentu saja menggiurkan gitu ya bagi para perempuan ini. Apa yang sudah kemudian direspon oleh pemerintah terkait dengan kasus tersebut, Ibu? Iya, tentu saja untuk kasus yang kemarin ya, itu sudah kemudian ditangani baik oleh Polda, Polresta begitu, kemudian juga oleh anggota tim TP, kan di DIY ini juga punya gugus tugasnya, gugus tugas untuk pencegahan dan penanganan korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Jadi semua memang harus bergerak. Nah, untuk penegakan hukumnya juga sedang berjalan ya, proses hukumnya begitu. Ya, memang kita juga dikejutkan dengan peristiwa itu karena memang biasanya para korban TPPO ini kan agak sulit untuk kemudian mengadukan kasusnya ya. Apalagi karena biasanya korban TPPO itu kan di bawah ancaman, tekanan, bahkan penyekapan gitu ya, sehingga kemudian tidak mampu untuk mengakses ke aduan-aduan layanan maupun ke polisi ya, ke Polsek, Polres dan sebagainya. Nah, yang kasus yang kemarin kemudian terungkap itu kan karena kebetulan kemudian bisa melakukan itu, mengadu dan sebagainya. Tapi memang dibutuhkan juga perhatian atau partisipasi dari warga, dari masyarakat gitu. Seandainya di lingkungannya itu ada hal-hal yang mencurigakan gitu, supaya kemudian menginformasikan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga kemudian bisa dilakukan tindakan-tindakan. Nah, yang kita harapkan kan semuanya berperan ya. Dari mulai masyarakat, kemudian institusi pemerintah, institusi penegak hukum, LSM, ormas bahkan gitu ya, akademisi termasuk diantaranya semua harus bergerak bersama untuk bisa mencegah dan kemudian bila sudah terjadi kasus itu menangani dengan sebaik-baiknya korban-korban ataupun juga melindungi saksi maupun korban tindak pidana perdagangan orang ini. Oke, kalau dalam persoalan ini yang dilakukan oleh dinas apa, Ibu? Karena kami DP3AP2 ini kan di dalam struktur gugus tugas TPPO, GTTPPO itu kami sebagai ketua begitu. Sehingga kemudian juga harus berkoordinasi dengan semua pihak. Jadi gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO ini itu pembinanya adalah Bapak Gubernur, pengarahnya itu Bapak Sekda, kemudian ada Bapak Asek juga di dalam strukturnya, baru ketuanya kemudian kami. Dan di dalam gugus tugas ini juga ada 5 bidang begitu yang ditangani, baik terkait dengan penegakan hukumnya, terkait dengan koordinasi kerjasama, terkait dengan norma-norma hukum, kemudian pencegahan dan sebagainya, sehingga yang semua komponen di dalam gugus tugas itu harus bekerja sesuai dengan ketugasannya masing-masing. Oke, siapa saja Ibu yang tergabung dalam tim tersebut? Ya, terdiri dari pemerintah ya, OPD-OPD yang terkait baik tingkatan provinsi atau DIY maupun kabupaten dan kota. Meskipun di tingkat kabupaten kota juga harus ada, artinya terbentuk juga gugus tugas di tingkat kabupaten dan kota. Tapi untuk yang struktur di DIY itu terdiri dari baik OPD DIY maupun OPD kabupaten kota di dalamnya, kemudian juga LSM, lembaga-lembaga penegak hukum. Kemudian ormas, lalu akademisi, peneliti dan sebagainya ada di dalamnya. Ya, sesuai dengan bidang-bidang tadi itu. Oke, ya. Pak Sofyan, kalau tadi melihat permasalahan 53 perempuan disekap kemudian diberikan janji-janji pekerjaan yang ternyata mereka kemudian diperlakukan tidak manusiawi gitu ya. Nah, Bapak melihat persoalan ini seperti apa dan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Komisi D? Ya, terima kasih Mbak Evi. Jadi saya kira yang pertama tentu kita prihatin ya atas peristiwa ini, dan kita harus memahami bahwa peristiwa ini hanya salah satu saja dari rangkaian peristiwa yang lainnya yang juga perlu kita perhatikan, karena tindak pidana perdagangan orang ini kan
sebenarnya varian itu kan banyak ya, saya nyebutnya varian aja ya. Jadi ada tadi untuk dijadikan pelacur atau konten pornografi. Kemudian ada juga yang dipekerjakan di tengah laut itu ya, yang tidak bisa pulang dengan mudah itu ya, dengan penuh tekanan tadi itu ya. Kemudian juga ada perdagangan bayi gitu ya, ini juga harus kita garis bawahi nanti, mohon juga Bu Erlina saya kira juga perlu menggarisbawahi ini. Juga ada dipekerjakan dalam perdagangan obat misalnya, obat terlarang misalnya. Nah ini adalah termasuk juga dalam kategori tindak pidana perdagangan orang, jadi diperlakukan sedemikian rupa yang kemudian dalam konteks-konteks yang tidak manusiawi tadi ya. Jadi kita sangat prihatin ya, sehingga satu hal yang saya kira perlu kita garis bawahi juga adalah pencegahannya. Jadi bagaimana pertama tentu kalau regulasi kita ada ya tadi regulasi sebenarnya kalau di DIY ini regulasinya sudah sejak tahun 2014 kita sudah ada perda perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang itu nomor 2014 ya, nomor 6 atau berapa saya agak lupa. Kemudian ditindaklanjuti juga dengan peraturan gubernur tadi tahun 2022 ya. Nah, yang perlu pencegahan di situ yang digarisbawahi adalah yang pertama itu bagaimana masyarakat kita ini peka ya. Jadi peka terhadap tadi ada tawaran-tawaran pekerjaan yang menggiurkan tadi ya. Intinya begini, mungkin sebenarnya mudah ya. Sunatullahnya itu kan kalau tawaran kok mudah, masuknya mudah, apa namanya itu? Ya syaratnya tidak mudah, banyak persyaratan gitu ya. Syaratnya mudah, kemudian kok salarynya hasilnya menggiurkan bagus. Gitu ya. Ini kita harus sudah waspada ini. Nah, pemahaman seperti ini yang harus selalu kita sampaikan di masyarakat bahwa ini sudah menjadi ciri-ciri di luar normal gitu ya. Nah, yang di luar normal itu jangan mudah tergiur ya. Tapi memang saya pernah dulu ikut pelatihan juga bagi pimpinan dan anggota itu. Apa namanya itu pencegahan tindak pidana korupsi itu ya. Itu namanya efek WO namanya. Jadi efek WO itu memang kita harus sadarkan masyarakat bahwa setiap kita ini itu bisa terkena efek WO namanya. Jadi ketika kita ini disodori sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Tadi ini loh ada pekerjaan dengan gajinya 50 juta misalnya atau 20 juta itu ya sebulan, kemudian pekerjaannya begini. Itu kalau kita nggak ngerti tentang efek WO, itu kita mudah terperangah ya. Nah, ini namanya WO. WO. Nah, kalau udah begini, ini kesadarannya udah separuh hilang gitu. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, pencegahan dari sisi teknis ini memang agak teknis kalau ini. Itu harus kita sampaikan bahwa setiap ketika masyarakat ini menerima tawaran-tawaran yang tadi, yang WO tadi, itu justru harus waspada. Ya, satu itu teknis. Tapi lebih dari itu tentu kita harus mengaktifkan semua kegiatan-kegiatan sosial yang positif di tengah masyarakat ya. Agar apa masyarakat ini sering bertemu ya, jangan sampai masyarakat ini berada dalam ruang lingkup yang sangat terbatas di rumahnya masing-masing ya. Asosial apalagi ya, ini harus kita hindari. Jadi pertemuan arisan, pertemuan RT RW, pengajian kalau bagi yang muslim ya atau juga forum-forum kerohanian yang lain ini harus benar-benar kita dorong, kita hidupkan. Saya matur dalam konteks yang sangat praktis saja di lapangan. Agar apa? Agar komunikasi dan interaksi sesama kita ini sangat intens. Nah, itu bagian dari membentengi agar tidak terjadi tindakan-tindakan tadi yang di luar batas-batas kemanusiaan tadi itu ya, ditawari ini itu ternyata tadi pelacuran, ternyata dipekerjakan di tengah laut, ternyata untuk perdagangan obat terlarang ya dan sebagainya. Dan juga pencegahan berikutnya tentu perlu kerjasama dengan bidan tadi yang berkaitan dengan perdagangan bayi ini ya. Jangan sampai terjadi adopsi ilegal ya. Jadi ini tentu nanti Bu Erlina ini dan teman-teman di DP3AP2 saya kira yang perlu menyampaikan pencegahan ini di para bidan-bidan mungkin ya. Atau tenaga medis kesehatan di bidang apa ini kesehatan juga ya, saya kira dinas kesehatan juga. Gitu Mbak Evi saya kira. Iya, Mbak Mayang, benarkah mereka yang tergiur pada tawaran-tawaran seperti ini itu faktor utamanya adalah ekonomi atau tadi disebutkan kemiskinan yang akut gitu? Terima kasih Mbak Afi. Jadi memang kalau dari studi itu memang benar. Jadi salah satu faktor utama itu adalah kemiskinan. Nah itu yang kemudian mendorong mereka kemudian untuk apa ya?
dengan mudah itu menerima tawaran-tawaran seperti itu. Nah, namun selain itu juga banyak faktor lain. Tadi seperti sudah di layar tadi sudah disampaikan, misalnya perkawinan dini. Kemudian juga satu lagi juga adalah tingkat pendidikan yang rendah, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kemudian yang lain lagi yang kemungkinan itu banyak berpengaruh terhadap keinginan untuk dengan mudah mendapatkan uang, tapi dengan cara yang cepat gitu ya. Itu adalah pengaruh dari media sosial, Mbak Afi. Jadi kan media sosial itu kan dengan mudah kita itu kadang melihat orang upload status gitu ya. Tapi kan kita belum tentu tahu bahwa mereka itu sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian kita terpancing. Nah, sekarang kan generasi sekarang itu kan yang seperti itu yang kemudian harus ditingkatkan, tadi seperti disampaikan oleh Pak Sofyan, bagaimana kita membangun kepekaan. Jadi tidak usah jauh-jauh dulu, di dalam keluarga dulu kepekaannya itu dibangun. Kemudian baru tadi masyarakat dengan berbagai aktivitas masyarakat tadi, dari lingkungan yang terkecil, keluarga, kemudian dari ibu-ibu saja, desa wisma, PKK, kepekaan terhadap lingkungan, terhadap tetangga seperti itu, saya kira itu sangat penting untuk kemudian bisa menutup gap-gap terkait dengan faktor kemiskinan tadi. Seperti itu. Nah, kalau yang menimpa orang-orang dewasa itu, Mbak, selain faktor kemiskinan dan juga pengaruh media sosial, ada faktor lain tidak, Mbak? Teman, nah bagaimana dengan teman yang berinteraksi secara langsung? Iya, teman saya kira juga menjadi satu faktor. Kemudian juga pernikahan dini, Mbak Afi. Nah, pernikahan dini itu juga menjadi faktor terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi mereka tidak siap dengan problem-problem rumah tangga, kemudian mencari jalan masing-masing, kemudian dengan putus asa ada tawaran yang mudah, kemudian mereka ambil tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kemudian juga mungkin dari sisi orang tua juga tidak ada support ya seperti itu. Karena mereka mungkin sudah menikah, sudah harus mengambil keputusan sendiri. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Ya, baik. Kami masih akan lanjutkan bincang-bincang di ranah publik. Kami akan kembali usai jeda. Anda masih mengikuti ranah publik dengan tema melindungi perempuan dari perdagangan dan tindak kekerasan. Ya, kita akan kembali membahas ini karena baru saja terjadi peristiwa yang cukup mengejutkan di mana ada puluhan perempuan yang dijanjikan sebuah pekerjaan, tapi dalam perjalanannya mereka disekap sehingga ada satu orang yang melarikan diri dan kemudian kasus ini bisa terungkap. Dari sekian perempuan yang disekap itu ada yang di bawah umur atau kategori anak-anak, Ibu? Kami mendapatkan informasi itu ya masih ada di antaranya yang masih kategori anak, artinya di bawah usia 18 gitu. Kami mendapatkan informasi ada 2 gitu. Nah, ini kan menjadi keperhatian bersama. Jangan lupa bahwa tanggal 23 Juli itu peringatan Hari Anak Nasional. Di mana anak-anak itu harus terpenuhi, kita semua itu harus punya kewajiban gitu ya. Untuk memenuhi hak-hak anak dan kemudian melindungi anak dari kekerasan. Nah, kasus ini kan kemudian miris ya ketika kita sedang memperingati ini masih dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional gitu ya. Ternyata masih selalu ada korban-korban kekerasan yang menimpa anak-anak, termasuk diantaranya TPPO seperti kemarin. Nah, sehingga memang selalu kita himbau semua kita, karena untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak itu kan menyangkut semua sektor, semua komponen masyarakat bahkan ya, untuk supaya sadar melindungi hak-hak anak tadi. Nah, TPPO ini apalagi menimpa hak anak, berarti kan nanti kekerasan yang menimpa anak ini kan akan mempengaruhi hidupnya. Tumbuh kembangnya juga menjadi terganggu gitu ya, karena masa anak itu kan tumbuh kembangnya harus optimal. Kemudian juga menyiapkan benar masa anak-anak itu supaya nanti dewasanya itu bisa berperan dalam pembangunan dengan lebih baik gitu. Nah, sehingga kekerasan terhadap anak memang tidak boleh sama sekali dilakukan, dan biasanya memang pelaku-pelakunya sebagian besar adalah orang dewasa ini. Nah, pelaku TPPO ini kan juga demikian, yang menimpa usia anak, korbannya anak itu pelakunya juga seringkali dewasa, meskipun ada ya yang masuk kategori masih usia anak juga, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas.
Nah, kasus kemarin itu kan juga menyadarkan pada kita karena banyak menimpa perempuan ya. Perempuan biasanya kan terbatas untuk relasi seperti tadi disampaikan Pak Sufyan ya, relasi-relasi terhadap kesempatan-kesempatan tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian juga perempuan itu relatif juga kurang memperhatikan misalnya kontrak. Ketika mau tanda tangan kontrak dan sebagainya itu juga tidak memperhatikan dengan benar gitu. Kalau ada ya Bu, kadang suka nggak ya, ada juga. Kalau yang ilegal biasanya tidak ada kontraknya gitu ya. Terbius efek Bo tadi. Nah, efek Bo tadi sehingga mungkin betul. Ya, bisa jadi perempuan yang lebih mudah terperangah itu ya, dengan sesuatu karena hatinya tersentuh. Lebih banyak jadi korban gitu. Apalagi anak-anak ya. Sudah tentu kalau apalagi untuk yang TPPO ini seringkali kan tanpa kontrak ya, ilegal gitu. Sehingga sangat mengancam, terutama karena tidak ada perlindungan terhadap tenaga kerjanya. Namanya perlindungan itu kan ada di dalam kontrak ya, disepakati dua pihak, pemberi kerja dan pencari kerjanya gitu, atau tenaga kerjanya. Sehingga kalau tanpa kontrak itu kemudian tenaga kerja jelas tidak akan bisa dilindungi, tidak terlindungi gitu. Nah, korban TPPO terhadap perempuan ini kan juga menimpa tidak hanya di dalam negeri ya, kalau yang kasus kemarin kan di dalam negeri, yang di luar negeri pun juga ada. Bulan ini kami juga memproses pemulangan untuk satu tenaga kerja perempuan begitu di DIY ini yang juga menjadi korban TPPO di luar negeri seperti itu. Nah, di Indonesia ada banyak ya, artinya di berbagai daerah gitu. Nah, ternyata DIY pun juga ada. Nah, itu menjadi keprihatinan kita juga. Ya memang perlu untuk seperti tadi disampaikan Pak Sufyan gitu. Pertama adalah calon tenaga kerja itu harus bisa mengakses gitu. Mengakses kesempatan tenaga kerja yang legal gitu. Ya lebih baik melalui Dinas Tenaga Kerja ya. Sehingga kemudian apa-apanya itu legal gitu. Kemudian harus waspada tadi apa yang disampaikan Pak Sufyan, kalau itu memang menawarkan yang tadi itu gaji besar, apa-apanya mudah, dan biasanya untuk perekrut atau pelaku TPPO ini kan mereka menguruskan dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau yang ke luar negeri gitu ya tahu beres. Jadi korban TPPO itu difasilitasi dengan berbagai macam sehingga tinggal berangkat gitu. Nah, biasanya karena warga yang miskin ya kurang kurang mampu untuk mengakses informasi yang banyak tadi, apalagi informasi yang di dinas-dinas yang legal begitu, sehingga seringkali nganggap gampang gitu, ini gampang gitu. Apa-apa dibantu, bahkan kemudian ketika nggak punya uang itu pemberangkatannya pun itu kan ditanggung oleh perekrut begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kemudian harus dibantu oleh pihak-pihak yang terkait ya, semua pihak dari tingkatan desa itu harusnya memang juga kemudian ada lembaga atau fasilitasi untuk hal-hal seperti ini. Kemudian Dinas Tenaga Kerja sudah tentu ya, kemudian BP3PMI gitu. Kemudian dinas-dinas tingkat provinsi dan di tingkat nasional Kementerian PPPA yang sebagai koordinator gugus tugas tadi. Nah, kalau terjadi seperti tadi tenaga kerja yang harus dipulangkan begitu ya, itu apalagi yang di luar negeri itu kemudian melibatkan berbagai pihak, tidak hanya imigrasinya, juga Kemenlu-nya, Kemen PPA kalau itu perempuan dan anak. Banyak yang harus dilaporkan sampai tingkat daerah begitu. Dan seringkali korban-korban TPPO ini kan selain pendampingan dari sisi hukum tadi, juga harus ada pendampingan dari sisi psikologis. Biasanya mereka tertekan ya, depresi dan sebagainya. Sehingga perlu untuk pendampingan psikologis yang seringkali tidak singkat gitu, lama gitu, sehingga mereka kemudian bisa pulih kualitas hidupnya. Nah, untuk pendampingan hukum sendiri kan karena kalau terutama yang luar negeri ya, melibatkan banyak hal, misalnya karena overstay. Overstay itu kan berarti nanti harus ada pembayaran untuk sanksi overstay-nya dan sebagainya, nanti uangnya dari mana, nah, itu kan penting kemudian untuk dikoordinasikan. Gitu. Kenapa kok gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO ini lintas sektor gitu. Iya betul, karena bisa dari daerah sampai dengan pusat gitu ya Bu ya. Pak Sufyan, kalau tadi sempat disebutkan bahwa dari kesadaran dari si orang tersebut, kemudian ada juga pengawasan dari lingkungan sosial. Nah, adakah regulasi yang juga bisa mencegah ini yang merupakan produk pemerintah? Ya, regulasi yang konteksnya pencegahan tadi dari Perda tadi sudah ya, Perda yang tentang perlindungan terhadap perdagangan orang itu, korban perdagangan orang.
atau juga dari akar masalahnya tadi yang juga disinggung oleh Bu Dr. Mayang tadi ya, tentang kemiskinan dan juga tentang KDRT sebenarnya tadi juga. Nah, ini yang kemudian kita harus juga memperhatikan ya. Miris sebenarnya kita barusan mendapatkan rilis dari BKKBN ya, pusat ya. Itu angka KDRT kita itu ada 2000 lebih ya di DIY ini kok. Kemudian lebih dari itu ada data angka yang minggat dari rumah itu juga itu ada 6.000-an lebih. Kemudian ada angka pisah ranjang itu 7.000 lebih gitu ya. Ada angka tidak tegur sapa itu, nah itu 8.000 lebih. Jadi wah itu masuk. Ini kan potensi. Ya ini memang geli-geli tapi memprihatinkan. Iya, betul. Jadi betapa saya juga kemarin tuh terperangah juga saya, terkejut juga. Masya Allah. Ternyata ada data yang sedemikian rigid yang itu hasil dari surveinya rekan-rekan di BKKBN. Nah, ini kan berpotensi untuk kemudian mendapatkan tawaran yang efek Bu tadi itu. Ya, kalau dia sudah suntuk kemudian dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dia pisah ranjang tadi itu, dapat tawaran tadi, ini kan potensial. Maksud saya ini yang kemudian harus sama-sama kita perhatikan. Pencegahannya adalah kita mandatkan ini kepada Bu Erlina dan teman-teman di DPTKP 2 dan juga mungkin Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas yaitu Tenaga Kerja untuk menyasar ya mereka-mereka ini yang rentan-rentan tadi ini yang sedang pisah ranjang ya, yang sedang ditinggal minggat. Ini maka harus detail kita data KDRT ya. Ini karena mereka-mereka ini adalah masyarakat kita yang rentan menjadi korban TPPO, ya kan? Dan juga tadi pernikahan di bawah umur. Sekarang istilahnya pernikahan di bawah umur ya. Karena kalau pernikahan dini katanya Mbak Dini nanti marah. jadi jadi tertuduh gitu ya. Ini pernikahan di bawah umur itu yang juga banyak, Mbak. Ini miris juga loh ya. Pernikahan ini juga termasuk yang rentan untuk menjadi korban TPPO ya. Angkanya itu lebih dari 900. Jadi DIY ini angka pernikahan di bawah umur itu lebih dari 900 ya. DIY ya. Sehingga ini kan potensi ya, maksud saya ini kan masyarakat kita, anak-anak kita, warga kita yang rentan untuk menjadi korban TPPO ini. Jadi mohon saya ini amanah kepada kita semua ya tentunya, dan juga tadi karena ketua gugus tugas penanganan ini adalah Bu Erlina di DP3P2, mohon ini nanti lebih diperhatikan ya. Mereka-mereka ini by name by address-nya ini harus diketahui. Nanti koordinasi dengan BKKBN saya kira ya, karena BKKBN yang punya data itu tadi. Itu data dari BKKBN yang merilis, kita barusan mencermati kemarin. Nah, nanti kalau udah jelas sehingga ini membentengi tadi ya. Kita harus membentengi. Kalau secara umum memang kita ini kan harus membendung dan membentengi ya. Kalau membendung dan membentengi itu kan mencegah dari serangan dari luar, dan kita hasilnya menguatkan bentengnya tadi, itu menguatkan mental ya, menguatkan dari sisi juga perekonomian tadi ya, dan pendidikan tadi ya. Kenapa pendidikan? Ini juga kita masih harus menggarisbawahi. Pendidikan kita ini sebenarnya masih 9 tahun ya. Nah, jadi sehingga pencanangan wajib belajar kita ini nasional, dan ternyata juga kita di DIY juga masih demikian, masih 9 tahun. Jadi baru lulus SMP. Nah, sehingga apakah ini yang menjadi belum kecukupan di dalam aspek pendidikan, maka ini juga harus yang kita perhatikan untuk kita tingkatkan. Oke, kalau sepanjang pengamatan Mbak Mayang, kira-kira apa yang perlu untuk dilakukan oleh pemerintah supaya tadi ada faktor dari diri sendiri, kemudian faktor dari lingkungan, itu bisa terjadi bisa menjadi benteng gitu bagi supaya kasus seperti ini tidak terjadi kembali. Oke, terima kasih Mbak Afi. Saya kira kalau dari pemerintah yang pertama jelas ya, aturan regulasi untuk membentengi, menjaga agar itu tidak terjadi, ataupun perlindungan terhadap perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan dan lain-lain itu memang menjadi kewajiban lah ya. Kemudian hal lain saya kira untuk yang perlu menjadi perhatian dan dukungan juga dari pemerintah itu adalah pemberdayaan sosial keluarga. Saya kira itu menjadi kunci ya. Jadi membangun ketahanan keluarga, di mana itulah yang nanti akan membentengi agar hal-hal tersebut itu tidak terjadi. Jadi
masing-masing menjalankan sesuai dengan fungsinya di dalam keluarga. Bagaimana membuat keluarga yang harmonis, sehingga tadi yang dilaporkan oleh atau disampaikan oleh Pak Sofyan tadi dari BKKBN itu artinya menurun lah seperti itu. Karena kan jadi menarik juga ya tadi angka-angka yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi ya, sampai sejauh detail seperti itu survei yang dilakukan. Nah, kemudian juga saya kira dampaknya nanti akan luas, Mbak Afi, ketika kita melakukan ketahanan di dalam keluarga. Artinya nanti yang dicapai itu tidak hanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga terhadap anak. Nah, kemudian juga nanti akan bisa merembet manfaatnya untuk kasus-kasus yang lain. Jadi misalnya terkait dengan mungkin yang juga sering kita dengar adalah misalnya kriminal jalanan, ya kan? Itu kan faktornya juga lebih banyak harusnya kan membentengi dari keluarga, saya kira seperti itu. Dan saya kira Bu Erlina jauh lebih paham terkait itu ya, seberapa penting sih ketahanan keluarga untuk membentengi hal-hal seperti itu. Saya kira begitu, Mbak Afi. Iya, baik. Semakin menarik dengan data-data yang diungkap oleh narasumber di Ranah Publik. Kami akan kembali dengan tema ini. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik, masih bincang-bincang mengenai melindungi perempuan dan perdagangan dan juga tindak kekerasan. Nah, kalau tadi sudah ada bagaimana caranya supaya masyarakat itu punya kesadaran, Mbak Mayang ya, kemudian memperkuat ketahanan keluarga. Nah, sekiranya tadi ada kontrak-kontrak yang tidak dilakukan oleh si perekrut. Nah, apakah ini juga menjadi problem utama dari masih banyaknya kasus-kasus seperti ini, Mbak? Saya kira kalau lihat dari kejadian jelas ya seperti itu ya. Jadi pemahaman mereka terkait dengan kontrak kerja, kemudian hukum ketenaga kerjaan apalagi kan itu kan sangat minim ya, Mbak Afi ya. Kadang kita saja, kadang kalau sudah melihat kontrak gitu kan harus membaca satu-satu kan kadang-kadang juga saya percaya aja deh ini, apalagi untuk dengan pihak-pihak institusi yang kita kenal gitu kan ya. Atau rekomendasi teman gitu biasanya itu tadi, ya. Saya mau menyampaikan itu. Jadi apabila ketika itu kemudian ajakan temannya sudah tanda tangan kontrak, dia udah percaya aja gitu loh. Apalagi nanti berangkatnya bareng nih misalnya seperti itu gitu kan. Dan banyak janji-janji lain. Nah, itu yang yang perlu menjadi perhatian ya. Sosialisasi, edukasi, saya kira seperti itu. Jadi padahal kalau kita tahu tuh di media sosial juga cukup masif ya, artinya dari media online kemudian media televisi itu juga cukup banyak memblow up kasus-kasus seperti ini. Tapi mengapa masih terulang begitu, Mbak? Ya, saya kira karena kadang-kadang kita itu paham ketika kita membaca, tetapi ketika itu terjadi pada diri kita tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan, efek wow-nya tadi. Nah, itu kadang-kadang kita tanpa sadar, di bawah kesadaran itu kemudian itu terjadi pada kita. Nah, kemudian didorong dengan kebutuhan-kebutuhan, pesona-pesona dari misalnya teman-teman atau tetangga gitu kan ya, yang upload di media sosial dengan penampilan yang masa kini yang seperti itu, ya itu juga kadang-kadang juga menjadi faktor pendorong juga, Mbak, terkait dengan yang yang terjadi seperti itu. Sepertinya mau ditambahkan Bu Erlina. Monggo Ibu. Karena seringkali juga perekrutnya itu menjerat dengan hutang. Jadi difasilitasi dulu gitu ya, Bu ya. Gitu, sehingga kemudian terjerat hutang. Ketika tidak bisa mengembalikan, baru kemudian dijerat menjadi korban TPPO tadi. Dan itu ada di banyak kasus seperti itu. Jadi memang masyarakat juga harus hati-hati ya. Hidupnya jangan melebihi kemampuan mungkin ya. Begitu. Ya. Kemudian juga harus hati-hati terhadap baik orang yang kita kenal sekalipun, tadi sudah disampaikannya. Orang yang kita kenal sekalipun itu tetap harus waspada gitu. Ya memang lebih baik ada kontrak tadi, sehingga kemudian dibaca kontraknya gitu, kalau sudah aman gitu ya, baru kemudian menandatangani kontrak sehingga nantinya terlindungi. Di dalam kontrak itu juga harus mengandung apa saja di dalamnya, itu juga harus dipahami sehingga kita tidak menjadi korban TPPO.
Ini yang harus dilakukan oleh banyak pihak ya, OPD maupun juga masyarakat lainnya, kelompok masyarakat lainnya, untuk selalu mengedukasi masyarakat terkait dengan keamanan ketika menjadi tenaga kerja tadi. Jadi tidak hanya oleh Dinas Tenaga Kerja gitu. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY pun juga melakukan itu terhadap sekolah-sekolah, karena di sekolah-sekolah ini kan terutama yang SMK ya, itu kan juga ada program magang ya. Kami juga di dalam rapat-rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan itu kan selalu membahas itu juga, keamanan terhadap keamanan dan keselamatan maupun perlindungan terhadap siswa-siswa kita yang magang. Karena yang magang itu kan tidak hanya di dalam negeri, termasuk di luar negeri, di kapal dan kapal dagang, kapal ikan, kapal pesiar mungkin juga gitu. Sehingga mereka harus terlindungi dan itu sudah disiapkan dengan baik oleh Dinas Pendidikan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dilakukan gitu sehingga kemudian terlindungi. Nah, yang jerat-jerat hutang tadi, karena kami mendapat informasi juga ya, banyak korban TPPI itu karena jerat hutang tadi. Ya memang kemudian sebaiknya mengadu gitu ya, tidak lalu kemudian menyerah gitu pada keadaan ketika tidak bisa mengembalikan hutangnya, tapi kemudian terinformasikan permasalahannya itu. Kalau itu perempuan dan anak kan bisa mengadu ke kami. Pemerintah kan sudah menyiapkan layanan untuk kekerasan, korban kekerasan baik perempuan maupun anak. Dan di tingkat DIY ada, di kabupaten kota juga ada. Kemudian kalau tadi ada permasalahan keluarga tadi sebagai salah satu pemicu ya kerentanan orang menjadi korban TPPO tadi, pemerintah pun sudah menyiapkan layanan untuk pusat pembelajaran keluarga. Di DIY ada, di kabupaten kota juga ada. Sehingga ini bisa diakses oleh warga semuanya gitu ya, secara gratis juga. Dan di situ sudah ada petugas-petugasnya yang profesional, sehingga apa sih sebetulnya yang tidak bisa dilakukan gitu ya, ya sebaiknya dilakukan lah gitu, supaya bisa terhindar dari menjadi korban TPPO. Kalau itu perlu dikonsultasikan, silakan juga ke Puspaga bisa. Apalagi kalau sudah menjadi korban gitu ya. Sebisa mungkin kemudian harus mengadukan ke layanan korban kekerasan, dan di dalam layanan korban kekerasan itu sudah berjejaring dengan banyak pihak, dengan kepolisian itu dari tingkat Polda sampai Polres ya, itu semua, kemudian lembaga penegak hukum ada di situ semuanya, kemudian semua layanan kesehatan, rumah sakit, kemudian OPD yang terkait, baik Dinas Tenaga Kerja juga termasuk di dalamnya, di dalam jejaring layanan korban kekerasan. Dinas Pendidikan juga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, ada banyak yang bergabung di situ, termasuk LSM lain yang juga melayani korban kekerasan. Sebetulnya sudah banyak di DIY ini yang disiapkan gitu, sehingga kita sangat berharap warga masyarakat kemudian bisa mengaksesnya. Ya ini mengejutkan juga ya, begitu banyak fasilitas yang disediakan oleh dinas, tapi ternyata belum dimanfaatkan oleh maksimal masyarakat. Tanggapannya Pak Sofyan? Itu ya, jadi memang budaya kita untuk komunikasi ini ternyata masih lemah. Jadi bagaimana kita ini membudayakan untuk mudah komunikasi dan diskusi. Nah ini kan belum. Jadi sekarang ini karena ada fasilitas HP ini lebih banyak diam-diaman itu. Kita ini kan komunikasi dalam diam ya. Jadi silent communication itu apa itu? Itu susah juga ya nyebutnya. Yang rame emotnya soalnya. Nah ini yang kemudian menjadikan kita ini apa-apa keputusannya kemudian diambil sendiri gitu ya. Nah ini yang sebenarnya nggak boleh, karena hari-hari ini itu kan tadi ya sekian banyak orang punya kepentingan-kepentingan yang baik maupun yang tidak baik, itu kan jadi satu ya. Sehingga kita harus memfilternya itu bagaimana. Nah caranya menurut kami memang harus kita galakkan budaya komunikasi tadi, komunikasi, tegur sapa, kemudian cerita itu ya, itu harus dihidupkan di tengah masyarakat kita. Jadi jangan segan-segan itu ya mengkomunikasikan informasi yang dia dapatkan itu kepada banyak pihak itu ya. Jadi jangan kemudian malah dia bangga dan merasa cukup dengan dirinya sendiri. Nah akhirnya dia tadi kena efek-efek tadi ya, efek bu dan sebagainya tadi itu, nah, dia menjadi salah jalan gitu ya, menjadi keliru. Nah ini yang kemudian perlu kita galakkan juga di tengah masyarakat kita, agar nanti akses-akses yang sudah disediakan oleh dinas tadi, oleh OPD tadi juga bisa berfungsi dengan baik, berjalan ya. Di samping juga tentunya proaktif ya, nanti teman-teman kita dorong, memang kalau bicara penganggaran ya nanti kita bicarakan lah ya, supaya anggaran juga cukup untuk agar dinas ini bisa lebih proaktif gitu ya. Karena kalau menyediakan layanannya saja
kesadaran masyarakatnya juga belum terbangun itu ya. Ini memang ada counternya, ada kontennya, ada counternya ada, tapi tidak terakses ya. Atau masih sangat minim yang mengakses ya. Dari tadi misalnya saya sebut data-data tadi, berapa yang mengadu ke Puspaga ya Bu ya, kita namanya Puspaga ya. Dari 6.000 orang yang minggat tadi itu ya, berapa yang akses di sini? Saya yakin nggak ada 1.000 ya. Saya yakin ada 100, 200 ya, mungkin belum tentu ada. Kemudian yang Pisah Ranjang tadi ada 7.000 ya. Yang tidak tegur sapa dengan keluarga dan sebagainya itu 8.000 ya. Berapa yang mengakses ke sini? Nggak ada mungkin ya. Karena budaya mengkomunikasikan tadi itu lemah kita ini ya. Jadi apa-apa dindem dewe itu ya. Mungkin memang filosofi Jogja ya, jadi dipendam di belakang. Nah ini yang repot juga. Ini mungkin filosofi ini harus dibongkar gitu ya. Ya. Jadi ini nggak boleh mendam-mendam di situ tuh nggak boleh ya. Memang menjaga privasi. Tapi enggak lah. Ini babnya budaya saja, budaya mengkomunikasikan yang masih kurang bagi kita. Ini yang perlu kita. Sepertinya lebih percaya dengan status sosial media. Ya. Baik, kami akan kembali di ranah publik usai jeda. Ya, tidak terasa kita sudah ada di segmen akhir ranah publik, masih dengan tema melindungi perempuan dari perdagangan dan juga tindak kekerasan. Di kasus yang penyekapan itu Bu, itu ada anak-anak, terdapat 2 anak-anak gitu ya. Bagaimana perlakuan terhadap anak-anak tersebut? Ya. Anak-anak yang menjadi korban, aturannya di dalam regulasi korban ataupun saksi begitu ya, yang masih usia anak itu kan dilindungi. Artinya di dalam nantinya proses hukumnya terhadap pelaku itu kan seringkali juga kemudian harus mengundang serta atau melibatkan dari korban ataupun saksi yang masih usia anak begitu ya. Dan itu ada proses yang tersendiri untuk bisa melindungi hak-hak anak itu. Sehingga proses peradilannya pun harus yang ramah anak bagi korban ataupun saksi yang masih usia anak, seperti itu. Oke, kalau Mbak Mayang melihat fenomena bahwa kenapa sih masyarakat ini tidak angka untuk mengadu ke dinas, fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh dinas yang kaitannya untuk melindungi dan memperjuangkan keadilan bagi para korban tindak perdagangan orang ini tidak maksimal. Apa sih yang dari Mbak Mayang lihat atau pernah temui dari para korban ini? Kalau yang saya, menurut perspektif saya ya Mbak Afi, pertama ya tadi malu tadi ya, malu, kemudian gengsi gitu ya, diketahui tetangga atau lingkungan sekitar. Kemudian yang faktor terpenting tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan, artinya layanan ini ada, tetapi masyarakat itu tidak tahu gitu loh, ya kan. Jadi kalau menurut saya bagaimana nih agar paket-paket yang sudah disediakan oleh pemerintah ini kemudian bisa diketahui oleh masyarakat luas gitu. Nah, monggo dengan menggunakan media sosial atau dengan berbagai program, dengan mensertakan mungkin institusi pendidikan gitu kan ya, bersama-sama mungkin didesain sedemikian rupa. Saya kira itu menjadi satu hal poin penting gitu. Termasuk dalam pencegahan tadi kekerasan terhadap perempuan dan juga terhadap anak. Saya kira seperti itu Mbak Afi. Jadi sosialisasi bahwa layanan ini ada dan itu nggak banyak yang tahu seperti itu. Bahkan untuk layanan untuk korban kekerasan TPPO ini kan bagian dari kekerasan ya. Itu juga sudah ada hotline-nya Mbak. Kami selalu menginformasikan itu di TVRI sudah beberapa kali juga ya. Kemudian lewat radio, lewat koran itu selalu begitu. Kemudian lewat media sosial semuanya. Baik juga yang bertemu langsung dengan masyarakat di dalam acara-acara sosialisasi maupun edukasi gitu ya. Di sekolah-sekolah termasuk di antaranya. Kemudian kalau yang melalui Kemenak itu di Ponpes dan tempat-tempat ibadah dan sebagainya itu juga sudah selalu kami sertakan edukasi dan sosialisasinya. Apalagi kan ini di dalam sebuah program besar ya, DIY yang layak anak begitu ya, terutama untuk yang anak. Kemudian untuk yang perempuan juga karena pengaruh utamaan gender itu. Nah, itu semua memang harus bergerak. Kemudian hotline itu sebetulnya sangat gampang untuk diingat gitu ya, hotline untuk mengadukan kasus-kasus kekerasan itu 129. 129. Ya, itu untuk hotline yang berlaku secara nasional. Jadi ditangkap oleh hotline, kemudian nanti lokasi kekerasannya itu ada di mana, itu kemudian langsung terinfokan. Nah, itu mau tengah malam juga tetap
tetap ada terlayani begitu, ada petugas-petugasnya, dan kemudian ketika itu harus sampai informasinya ke daerah supaya segera ditindaklanjuti, itu pun segera. Petugas-petugas kami juga sudah disiapkan untuk seperti itu. Nah, kemudian juga ada layanan yang untuk yang DIY juga begitu, selain yang 129 tadi ada layanan hotline juga untuk yang korban kekerasan. Itu kami di 0899 5006 959. Jadi tinggal pilih ya. Sebenarnya itu di medsos semua ada, sudah terinformasikan semua, mau di googling juga bisa langsung. Nah, sehingga mana yang paling nyaman untuk warga masyarakat mengadu, mau ke 129 atau ke layanan hotline daerah, itu sama saja. Petugasnya juga sama nantinya yang menangani. Sehingga kita harapkan semua gitu. Ataupun tadi yang konsultasi Puspaga tadi, ketika ada permasalahan-permasalahan di dalam keluarga ataupun anak-anak sekalipun, itu bisa langsung angkat telepon kok begitu. Kalaupun kemudian ada hal-hal tertentu yang memerlukan penjangkauan langsung di rumahnya, itu juga memungkinkan untuk petugasnya dari Puspaga juga melayani. Dan untuk layanan korban kekerasan ini kan nggak ada hari liburnya, Mbak. Tengah malam sekalipun, tadi malam pun sampai tengah malam itu ada penanganan kasus gitu, mendampingi korban kekerasan itu benar-benar kami lakukan. Karena korban kekerasan ini kan dalam posisi-posisi yang biasanya memerlukan bantuan segera. Bahkan ada yang memerlukan rumah aman segera atau rumah perlindungan gitu. Dan di DI ini sudah tersedia. Sehingga ya monggo masyarakat kemudian peduli begitu ya, yang bukan jadi korban tapi tahu ada korban juga peduli untuk melaporkan gitu. Sehingga kemudian bisa tertangani dengan baik. Apalagi korban tadi ya, yang biasanya mengalami masalah-masalah psikis karena menjadi korban, itu memang harus kemudian ada upaya-upaya untuk pemulihan gitu. Ya. Kalau tadi selain yang hotline, kemudian yang Puspaga, tadi ada layanan lain tidak, Ibu? Ya, jadi kalau di kami kan layanan kekerasan ya, itu dilayani oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kemudian untuk konseling keluarga, ada masalah-masalah keluarga atau sekedar mau curhat gitu, nggak bisa tidur misalnya mau curhat, itu bisa ke Puspaga, Pusat Layanan untuk Keluarga. Keluarga itu kan bisa laki-laki boleh, perempuan boleh, anak juga boleh. Sehingga kita harapkan keluarga-keluarga ini kemudian kalau ada masalah itu terselesaikan, jangan dibiarkan, jangan didiamkan gitu. Karena permasalahan di dalam keluarga itu bisa merembet ke luar keluarga, efek-efek negatifnya. Dan kalau ada permasalahan di dalam keluarga menimpa anggota-anggota keluarga, itu kan menjadi terganggu ya, fungsi keluarga menjadi terganggu. Kemudian apa yang akan menjadi tujuan dari keluarga itu ketika terbentuk itu juga menjadi agak sulit kan. Ada masalah-masalah yang kemudian menghambat perjalanan untuk target keluarga itu. Nah, sebaiknya memang diselesaikan permasalahan-permasalahan itu. Mas Sofyan tadi sudah menyimak apa yang disampaikan Ibu Herlina, sudah ada fasilitas. Nah, apa yang apa istilahnya mungkin dirancang gitu ya, diangan-angan gitu, yang kira-kira nanti ke depan apa yang akan dilakukan oleh Komisi D yang kaitannya supaya masalah ini bisa cepat selesai dan tidak ada kasus lain yang mungkin terjadi? Kami yang kita garis bawahi adalah membangun kebersamaan tadi. Jadi kebersamaan para pihak ini harus kita bangun ya, para stakeholder ini, dan juga menyelesaikan masalah ini juga harus ada kesadaran bersama-sama ya, kesadaran bersama-sama. Artinya kepedulian tadi harus dibangun bersama-sama. Jadi tadi layanan sudah bagus saya kira ada beberapa, dan mungkin bagus kalau ditambah, artinya layanan hotline-nya bertambah, karena jangan-jangan nanti ada satu yang curhat itu ya 1 jam itu ngantri ya sini, padahal sudah ada yang mau curhat lagi ya, karena kan tadi ada 6.000 yang ditinggal minggat itu ya. Ini ada sekian. Mungkin ini juga nanti secara teknis perlu disampaikan di masyarakat, itu bagaimana caranya, apa kita juga perlu membuka banyak layanan hotline itu ya, itu. Kemudian tadi yang penting saya kira tadi budaya mengkomunikasikan, jadi harus kita garis bawahi, sehingga hotline-nya pun kalimatnya mungkin bukan adukan ya, tapi komunikasikan, gitu kan. Komunikasikan masalah Anda kepada kami, komunikasikan persoalan Anda kepada layanan-layanan kami ini. Jadi membuka diri untuk membangun komunikasi, sehingga nanti, dan masyarakat juga kita harapkan lebih aware, kemudian bersama-sama tadi ya. Jadi jangan sampai ada kesan kalau ada orang lagi ada masalah itu malah dikucilkan itu ya. Tapi bagaimana justru kita ini membudayakan untuk sama-sama membuka diri bersama-sama untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, ini
hari-hari ini kalau tidak sering kita ingatkan, tidak kita buatkan gerakan, ya nanti bisa lupa karena tadi akses informasi lewat HP, lewat ini kan sudah mendominasi ya. Sehingga kalau nggak hati-hati kita ini kan bisa asosial tadi ya, bisa sibuk dengan HP kita masing-masing, tetapi lupa menyapa di antara kita, lupa membangun kebersamaan. Padahal masalah-masalah besar tadi itu bisa selesai dengan kebersamaan. Contoh, saya mau bikin simulasi rumusan ya. Misalnya kemiskinan tadi ya, Pak. Kemiskinan kita di DIY itu kan ada 11%. Dan kita ini kan sedang divonis menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa gitu. Ini kan menohok sekali gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tadi membangun solusinya adalah dengan membangun kebersamaan. Coba kita bayangkan, itu kan hanya, saya matur, kalau benar-benar hanya 11% itu ya, itu artinya kan 80% lebih itu enggak, itu kan mampu. Nah pertanyaan saya, sekarang kalau 10 dibagi 80 itu berapa? Berarti kan sebenarnya satu orang ini, 10 orang itu bisa menanggung satu orang gitu ya. Sehingga solusi kemiskinan tadi misalnya, justru yang disupport adalah 10 orang penanggung jawabnya. Ini ada, berarti ada 8 keluarga, 8 keluarga. Ini yang diberikan supporting sistemnya untuk mengentaskan satu orang keluarga yang miskin. Loh, daripada satu orang keluarga tadi yang tidak cukup berdaya dikasih modal habis, gitu ya, dikasih modal habis. Apalagi sekarang dia nggak mampu tapi punya HP, malah untuk beli pulsa itu malah habis itu ya. Nah, tapi kalau ini ditanggung renteng, nah ada bahasa lain yang keren juga. Tanggung renteng itu tadi ada 8 orang dipasrai untuk menyelesaikan satu orang tadi. Kan itu perbandingannya kan 80 banding 10 kan. Betul. Berarti kan 8 orang kita berikan kemampuan untuk lebih berdaya. Untuk apa? Tapi tanggung jawabnya tadi MOU-nya adalah 8 orang tadi mengentaskan satu orang gitu. Ya kan 8 justru karena ini kesadarannya berdaya, ini yang agak sulit ya. Yuk kita tanggung renteng-renteng ini bagaimana ini dikasih pekerjaan lah atau dikasih usaha apa, tapi dibimbing, dibersamai oleh 8 orang. Saya kira kan selesai dalam 1 tahun ya. Itu sih rumus ya. Ini kan ini gagasan nanti rumusan lebih teknisnya saya kira nanti teman-teman kita semua bisa coba mendiskusikan ini lebih lanjut. Mbak Mayang mungkin bisa memberikan kesimpulan juga atau masukan dari melihat dari persoalan ini. Kalau saya melihat persoalan ini artinya tadi secara secara detail tadi Bu Erlina sudah menyampaikan ya, Mbak Afia, kemudian Pak Sofyan juga, artinya mari kita bersama-sama bersinergi ya kan, kemudian untuk kemudian bagaimana nih caranya agar apa yang terjadi baru saja ini tidak terulang kemudian hari. Kemudian bagaimana korban-korban yang 53 ini bisa terselesaikan dengan baik, termasuk secara mentalnya seperti apa. Nah, kemudian juga bagaimana kita mengkomunikasi dari level yang terkecil untuk itu dibangun sehingga mereka memiliki edukasi sehingga kejadian ini tidak terulang lagi ya, seperti itu. Saya kira intinya adalah seperti itu Mbak Afi. Jadi walaupun mungkin disampaikan itu mudah gitu kan ya, tapi secara implementasi saya kira juga akan banyak PR untuk dari pemerintah, kemudian dari banyak institusi yang saling terkait untuk kemudian menindaklanjuti terkait dengan topik bahasan kita pada sore hari ini. Baik. Terima kasih Bu Mayang. Bu Erlina, terima kasih banyak. Sayang waktu kita sudah tidak banyak lagi. Pak Sofyan, terima kasih banyak sudah hadir di studio dan juga pemirsa di rumah. Jangan lupa untuk memanfaatkan hotline yang dimiliki oleh Dinas DP3AP2DIY. Nah, Anda bisa browsing di